teman-teman, saya Amanda Pradita S. Saya mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Imelda Medan, tingkat 2 kelas A. Pada video ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih pathway atau patofisiologi atau alur penyakit dari hipertensi. Simak videonya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi atau pathway dari hipertensi sendiri. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Kita mulai dari yang umur dulu ya. Dikatakan semakin bertambahnya usia atau semakin bertambahnya umur, maka semakin mengalami peningkatan pada tekanan darahnya. Hal ini dikarenakan karena terjadinya penurunan elastisitas pada pembuluh darah. Dikatakan juga pada orang yang sudah memasuki usia 40-50 tahun, dia sangat rentan terkena arteriosklerosis. Nah, berikut ini teman-teman, apa yang saya cantumkan di sinilah mengenai faktor penyebab serta akibat dari hipertensi sendiri. Next, kita lanjut. Untuk hipertensi sendiri dikatakan jika tekanan darah semakin tinggi, dia akan menyebabkan apa teman-teman? Dia akan menyebabkan kerusakan pada vaskuler pembuluh darah. Nah, jika sudah terjadinya kerusakan pada vaskuler pembuluh darah, dia akan mengakibatkan perubahan struktur. Jika sudah terjadinya perubahan struktur, dia akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Jika sudah masuk ke tahap penyumbatan pembuluh darah, dia sangat rentan terkena vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, jika seseorang itu sudah masuk tahap penyempitan pembuluh darah, dia sangat rentan juga nih terkena gangguan sirkulasi darah. Nah, apabila seseorang sudah mengalami gangguan pada sirkulasi darah, berikut ini ada organ-organ yang diserang karena gangguan sirkulasi darah ini. Nah, gangguan sirkulasi darah dapat menyerang organ-organ seperti organ otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina. Nah, kita bahas dari organ otak sendiri. Jika terjadinya gangguan sirkulasi darah yang menyerang organ otak, dia akan mengalami penyumbatan pada pembuluh darah otak, sehingga ada dua permasalahan yang dimunculkan. Permasalahan pertama itu resistensi pembuluh darah otak yang meningkat yang berhubungan dengan nyeri akut. Kenapa? Karena versikel cerebral ini menstimulasi atau merangsang nyeri sehingga diagnosa yang dikeluarkan adalah nyeri akut. Nah, permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan suplai oksigen pada otak yang menurun. Nah, hal itu jika pasien sudah mengalami suplai oksigen pada otak yang menurun, dia akan rentan terkena sinkop atau penurunan kesadaran. Nah, apabila seseorang itu sudah mengalami penurunan kesadaran, dia sangat rentan terkena perfusi perifer tidak efektif. Nah, ini diagnosanya. Nah, yang kedua adalah organ ginjal, teman-teman. Ya, jika gangguan sirkulasi darah mengganggu kinerja ginjal, maka dia akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal. Nah, vasokonstriksi ini penyempitan pada pembuluh darah ginjal. Nah, hal ini menyebabkan aliran nutrisi pada ginjal itu terganggu. Nah, yang mengakibatkan seseorang itu mengalami blood flow, penurunan blood flow atau penurunan aliran darah. Apabila blood flow ini mengalami penurunan, ya, maka respon RAA ini aktif, ya, maka mengaktifkan respon RAA. Respon RAA ini merupakan singkatan dari renin, angiostensin, aldosteron, di mana RAA ini diproduksi atau dibentuk oleh sel-sel ginjal. Nah, apabila RAA ini sudah mengalami aktif dan dia sudah merangsang aldosteron, nah, oh ya teman-teman, untuk respon RAA sendiri, ini fungsinya apa? Untuk menahan garam dan cairan. Nah, oleh sebab itu, dia apabila respon RAA ini tidak bekerja dengan baik, maka seseorang itu bisa terkena retensi Na atau retensi natrium. Nah, jika seseorang sudah mengalami retensi natrium, teman-teman, dia itu rentan
terkena edema atau pembengkakan. Makanya jika seseorang sudah mengalami retensi natrium dan sudah terlihat adanya edema, maka diagnosa yang dikeluarkan adalah hipovolemia. Next, kita masuk ke pembuluh darah ya. Apabila sudah terjadi gangguan sirkulasi darah yang menyerang kinerja pembuluh darah, ini juga ada dua permasalahan yang dimunculkan, untuk sistemik dan untuk koroner. Jika terjadinya gangguan pada sistemik, dia akan mengalami vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan afterload meningkat. Apabila afterload ini meningkat, maka ya akan mengalami penurunan jumlah volume cairan darah, teman-teman. Apabila sudah mengalami penurunan jumlah volume cairan darah, maka seseorang itu akan beresiko tinggi mengalami penurunan curah jantung ya. Maka diagnosa yang dikeluarkan juga resiko tinggi penurunan curah jantung. Nah, yang menyebabkan seseorang itu mengalami fatigu. Nah, kalau seseorang sudah mengalami fatigu, dia akan mengalami intoleransi aktivitas. Begitu. Nah, jadi untuk pembuluh darah apabila dia menyerang kinerja koroner ya, maka seseorang itu rentan terkena iskemik miokard atau serangan jantung ya, teman-teman. Maka apabila seseorang sudah mengalami serangan jantung, dia rentan terkena nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang dikeluarkan adalah nyeri akut. Yang terakhir nih, teman-teman, gangguan sirkulasi darah jika menyerang organ ginjal gangguan sirkulasi darah jika menyerang kinerja retina, dia akan sirkulasi darah pada retina itu akan terhambat. Makanya di sini ada spasme arteriole. Nah, apabila seseorang sudah berada di tahap spasme arteriole, maka seseorang itu sangat rentan terkena diplopia. Nah, seseorang yang diplopia ini, teman-teman, seseorang itu masih bisa melihat tetapi dengan pandangan yang kabur. Nah, oleh sebab itu dia sangat rentan dengan jatuh. Maka diagnosa yang dikeluarkan adalah risiko jatuh. Nah, yang terakhir yang ingin saya beritahu kepada teman-teman semua, jika terjadinya perubahan status pada kesehatan dengan penderita hipertensi, maka seseorang itu akan mengalami ansietas atau kegelisahan. Makanya diagnosa yang dikeluarkan adalah ansietas. Nah, ini berhubungan dengan apa sih? Nah, berhubungan dengan paparan informasi yang kurang dalam segi atau dalam perspektif interpretasi. Ya, maka diagnosa keperawatan yang dikeluarkan adalah defisit pengetahuan. Demikian video penjelasan dari saya mengenai patofisiologi atau pathway dari hipertensi. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi atau pathway dari hipertensi sendiri. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Kita mulai dari yang umur dulu ya. Dikatakan semakin bertambahnya usia atau semakin bertambahnya umur, maka semakin mengalami peningkatan pada tekanan darahnya. Hal ini dikarenakan karena terjadinya penurunan elastisitas pada pembuluh darah. Dikatakan juga pada orang yang sudah memasuki usia 40-50 tahun, dia sangat rentan terkena arteriosklerosis. Nah, berikut ini teman-teman, apa yang saya cantumkan di sinilah mengenai faktor penyebab serta akibat dari hipertensi sendiri. Next, kita lanjut. Untuk hipertensi sendiri dikatakan jika tekanan darah semakin tinggi, dia akan menyebabkan apa teman-teman? Dia akan menyebabkan kerusakan pada vaskuler pembuluh darah. Nah, jika sudah terjadinya kerusakan pada vaskuler pembuluh darah, dia akan mengakibatkan perubahan struktur. Jika sudah terjadinya perubahan struktur, dia akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Jika sudah masuk ke tahap penyumbatan pembuluh darah, dia sangat rentan terkena vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, jika seseorang itu sudah masuk tahap penyempitan pembuluh darah, dia sangat rentan juga nih terkena gangguan sirkulasi darah.
Nah, apabila seseorang sudah mengalami gangguan pada sirkulasi darah, berikut ini ada organ-organ yang diserang karena gangguan sirkulasi darah ini. Nah, gangguan sirkulasi darah dapat menyerang organ-organ seperti organ otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina. Nah, kita bahas dari organ otak sendiri. Jika terjadinya gangguan sirkulasi darah yang menyerang organ otak, dia akan mengalami penyumbatan pada pembuluh darah otak, sehingga ada dua permasalahan yang dimunculkan teman-teman. Permasalahan yang pertama itu resistensi pembuluh darah otak yang meningkat yang berhubungan dengan nyeri akut. Kenapa? Karena vesikel cerebral ini menstimulasi atau merangsang nyeri, sehingga diagnosa yang dikeluarkan adalah nyeri akut. Nah, permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan suplai oksigen pada otak yang menurun. Nah, hal itu jika pasien sudah mengalami suplai oksigen pada otak yang menurun, dia akan rentan terkena sinkop atau penurunan kesadaran. Nah, apabila seseorang itu sudah mengalami penurunan kesadaran, dia sangat rentan terkena perfusi perifer tidak efektif. Nah, ini diagnosanya. Nah, yang kedua adalah organ ginjal, teman-teman. Ya, jika gangguan sirkulasi darah mengganggu kinerja ginjal, maka dia akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal. Nah, vasokonstriksi ini penyempitan pada pembuluh darah ginjal. Nah, hal ini menyebabkan aliran nutrisi pada ginjal itu terganggu. Nah, yang mengakibatkan seseorang itu mengalami blood flow, penurunan blood flow atau penurunan aliran darah. Apabila blood flow ini mengalami penurunan, ya, maka respon RAA ini aktif, ya, maka mengaktifkan respon RAA. Respon RAA ini merupakan singkatan dari renin, angiostensin, aldosteron, di mana RAA ini diproduksi atau dibentuk oleh sel-sel ginjal. Nah, apabila RAA ini sudah mengalami aktif dan dia sudah merangsang aldosteron, nah, oh ya teman-teman, untuk respon RAA sendiri, ini fungsinya apa? Untuk menahan garam dan cairan. Nah, oleh sebab itu, dia apabila respon RAA ini tidak bekerja dengan baik, maka seseorang itu bisa terkena retensi Na atau retensi natrium. Nah, jika seseorang sudah mengalami retensi natrium, teman-teman, dia itu rentan terkena edema atau pembengkakan. Makanya jika seseorang sudah mengalami retensi natrium dan sudah terlihat adanya edema, maka diagnosa yang dikeluarkan adalah hipovolemia. Next, kita masuk ke pembuluh darah, ya. Apabila sudah terjadi gangguan sirkulasi darah yang menyerang kinerja pembuluh darah, ini juga ada dua permasalahan yang dimunculkan, untuk sistemik dan untuk koroner. Jika terjadinya gangguan pada sistemik, dia akan mengalami vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan afterload meningkat. Apabila afterload ini meningkat, maka ya akan mengalami penurunan jumlah volume cairan darah, teman-teman. Apabila sudah mengalami penurunan jumlah volume cairan darah, maka seseorang itu akan beresiko tinggi mengalami penurunan curah jantung, ya. Maka diagnosa yang dikeluarkan juga resiko tinggi penurunan curah jantung. Nah, yang menyebabkan seseorang itu mengalami fatigu. Nah, kalau seseorang sudah mengalami fatigu, dia akan mengalami intoleransi aktivitas. Begitu. Nah, jadi untuk pembuluh darah apabila dia menyerang kinerja koroner, ya, maka seseorang itu rentan terkena iskemik miokard atau serangan jantung, ya teman-teman. Maka apabila seseorang sudah mengalami serangan jantung, dia rentan terkena nyeri, maka diagnosa keperawatan yang dikeluarkan adalah nyeri akut. Yang terakhir nih teman-teman, gangguan sirkulasi darah jika menyerang kinerja retina, dia akan sirkulasi darah pada retina itu akan terhambat. Makanya di sini ada spasme arteriole. Nah, apabila seseorang sudah berada di tahap spasme arteriole, maka seseorang itu sangat rentan terkena diplopia.
Nah, seseorang yang diplopia ini teman-teman, seseorang itu masih bisa melihat tetapi dengan pandangan yang kabur. Nah, oleh sebab itu dia sangat rentan dengan jatuh. Maka diagnosa yang dikeluarkan adalah risiko jatuh. Nah, yang terakhir yang ingin saya beritahu kepada teman-teman semua, jika terjadinya perubahan status pada kesehatan dengan penderita hipertensi, maka seseorang itu akan mengalami ansietas atau kegelisahan. Makanya diagnosa yang dikeluarkan adalah ansietas. Nah, ini berhubungan dengan apa sih? Nah, berhubungan dengan paparan informasi yang kurang dalam segi atau dalam perspektif interpretasi. Ya, maka diagnosa keperawatan yang dikeluarkan adalah defisit pengetahuan. Demikian video penjelasan dari saya mengenai patofisiologi atau pathway dari hipertensi. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.